A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan membahas beberapa soal mengenai penerapan nilai maksimum dan minimum ya dengan menggunakan turunan. Oke, kita lihat soal yang pertama ya. Ya, suatu fungsi hubungan antara banyaknya pekerja dengan keuntungan, dengan keuntungan perusahaan yang dinyatakan oleh fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 240x ditambah 900 dengan x banyaknya pekerja dan fx keuntungan perusahaan ya. Jadi ini keuntungan perusahaan dan ini jumlah pekerja. Fx-nya dalam satuan jutaan rupiah ya. Keuntungan maksimum perusahaan tercapai ketika banyaknya pekerja adalah berapa orang ya. Oke, jadi ini keuntungan pekerja ini ditentukan oleh besarnya X ya. Dan nilai maksimumnya bisa kita dapatkan, nilai maksimum untuk keuntungannya bisa kita dapatkan dari turunannya ya. Jadi turunannya ini f aksen X min 2x kuadrat, jadinya 2-nya turun ya, jadi min 4x ya. 240 jadi 240x jadi 240. Nah, untuk nilai yang maksimum, maka f aksen x-nya adalah 0 ya. Maksimum itu berada di titik stasioner ya. Dengan 0. Jadi 0 sama dengan min 4x ditambah 240. Nah, jadi 4x-nya itu sama dengan 240 ya. Jadi x-nya adalah 240 dibagi 4 yaitu 6 ya, 60. Nah, jadi keuntungan maksimum akan didapatkan jika jumlah pekerjanya adalah 60 orang ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lihat ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Biaya produksi X barang dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan ini ya. Jadi ini adalah biaya produksi ya. Jadi biaya produksi tergantung daripada jumlah barang. Nah, jumlah barangnya adalah X ya. Dan biaya produksi ini dalam satuan ribu rupiah. Gitu ya. Biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut adalah berapa gitu ya. Oke. Jadi untuk mencari biaya minimum itu berarti kan nilai F-nya ya. Yang ditanyakan adalah nilai F-nya saat X-nya di titik minimum ya. Atau di titik S itu apa kemarin? Kok jadi lupa ya. Oke, jadi di titik balik minimum gitu ya. Ya. Jadi kita cari dulu turunannya dulu. Nah, turunannya dulu ya. X kuadrat jadinya 2x. 100x jadinya 100. 4500 jadi 0 ya turunannya. Kemudian f aksen x-nya ini dibikin 0 ya untuk xs ya. Sehingga 2x min 100 sama dengan 0 ya. Jadi 2x-nya sama dengan 100, x-nya sama dengan 50 ya.
X-nya 50, maka akan didapatkan biaya produksi yang minimum ya. Kita masukkan ke F. Nah, ini XS. Oh, sorry. X-nya berarti ini XS ya, XS. Berarti ini XS-nya nih, XS ya. Nah, ketika X-nya 50, kita masukkan ke sini. 50 kuadrat dikurangi 100 dikali 50 ditambah 4.500 ya, tidak cukup. Nah, 4.500 ini berarti 2500 ya, dikurangi 5.000 ditambah 4.500 ya. Ini berarti kan minus 500 ya, 5.000 kurangi 4.500 minus 500. Jadi 2.500 dikurangi 500 jadinya 2.000. Nah, ini satuannya katanya Rp1.000, artinya hasil yang didapat dikali 1000. Jadi 2.000 ini kalikan 1000 jadinya 2 juta ya. Jadinya yang B. Oke ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, soal nomor 3. Hasil penjualan X unit barang dinyatakan oleh fungsi ini. Hasil penjualan X unit barang, hasil penjualan ya. Berarti ini bukan keuntungannya, berarti omset ya. Omset. Hasil penjualan maksimum diperoleh adalah X-nya itu adalah jumlah barang. Jumlah barang ini hasilnya. Nah, nilai maksimumnya yaitu berapa? Berarti yang ditanya adalah PX ya. Nah, jadi yang ditanya PX-nya gitu ya, PX-nya. Kita cari dulu turunannya dulu. 50.000 diturunkan 0 ya, 400x diturunkan jadi 400. 4x kuadrat jadinya 2 kali 4 8 x pangkat 1 ya. Di nilai maksimum ataupun minimum ini 0 ya. Berarti 0 itu sama dengan 400 min 8x. 8x nya kita pindah seperti ini ya, berarti X nya adalah 400 dibagi 8 yaitu 50 ya. Ini adalah nilai X nya, yang ditanya PX ya, jangan salah ya, bukan mencari X nya tapi mencari P nya. Maka P ketika X nya sama dengan 50, kita masukkan 50.000 ditambah 400 dikali 50 dikurangi 50 kuadrat ya. 50.000 kita tulis lagi ditambah 5 kali 4 20 tambah 0 tambah 0 ya, dikurangi 4 kali 5 kuadrat ini 25 ya. 25 kali 4 100. 0 dikuadratin 100 lagi. Nah, gitu ya. Jadi 20.000 kurangi 10.000 10.000 tambah 50.000 60.000. Nah, di sini hasilnya katanya dikali 100. Jadi 60.000 dikali 100 tambahin 0-nya 2 jadi 6 juta. Oke, begitu ya. Yuk kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini dia. Seperti ini soal terakhir ya dari 4 soal itu. Suatu persegi panjang, panjangnya segini, lebarnya segini ya. Agar luas persegi panjang maksimum, ukuran panjangnya, yang ditanya ukuran panjangnya ya. Jadi ini panjangnya
2x plus 4. Karena ada x-nya, maka si p-nya itu adalah fungsi x ya. Fungsi x. Jadi panjangnya ini px gitu ya. Kemudian lebarnya L-nya L kecil aja ya. L kecil. L kecil. Nah, lebarnya adalah 4 min x. Nah, pakai x karena di sini ada x ya. Maka luasnya adalah P dikali L, panjang kali lebar ya. 2x ditambah 4 dikali 4 kurangi x gitu ya. Kita kali apa namanya? Kali pelangi ya, perkalian pelangi. 2x saya tandain dengan titik sama 4, jadi 8x ya. 2x lagi sama x, jadi min 2x kuadrat. Ini udah 2 kali ya. Sekarang 4. Sekarang geser yang ini. 4 kali 4 6, 16 ya. Sekarang 4 dikali min x, jadinya min 4x. Sudah 2 kali semua ya tuh. 8 dikurangi 4. Oh, ini dulu deh biar berurutannya. 16. 8 kurangi 4, 4x min 2x kuadrat. Ini L-nya ya. Nah, yang kita cari itu adalah px ya, persegi agar luas panjang maksimum, luas ukuran panjangnya adalah yang ditanya itu p-nya. Pxs. Tapi syaratnya adalah agar luasnya maksimum. Karena luasnya maksimum, jadi yang diturunkan bukan P-nya. Yang diturunkan sekali lagi bukan P-nya, tetapi luasnya. Luasnya kita turunkan gitu ya. Nah, gini. Luasnya kan tadi ini ya. Nah, maka kita turunkan. Turunan dari 16, 0. Turunan dari 4x, 4. Turunan dari 2x kuadrat berarti kan 4x gitu ya. Nah, supaya maksimum, maka turunannya 0 ya. Jadi 0 sama dengan 4 min 4x. 4x-nya pindah. Nah, jadi x-nya sama dengan 1 ya. Jadi supaya p-nya maksimum, x-nya 1 ya, kita masukkan sekarang nilai p-nya P1. Nah, tadi kan 2x plus 4 ya. Berarti 2 kali 1 ditambah 4. 2 kali tambah 4 6 ya. Jadi panjangnya adalah 6 cm. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.